Kalau menurut saya sebenarnya sekolah itu sama, karena kurikulumnya sama. Yang menjadikan sekolah itu SMA 1 favorit kan masyarakat. Artinya juga butuh peran serta atau dukungan dari pemerintah pemerintah bukan sendiri. hanya di Kota Kediri, melainkan juga dari provinsi, mungkin juga di pusat. Bagus. Di Kota Kediri ini kan jadi rujukan masyarakat sekitar Kota Kediri pendidikannya. Karena memang yang tadi saya katakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ketemu lagi di episode kali ini bersama KNPI Talk. Kita di episode kali ini akan mengupas habis seputar pendidikan, yang mana lagi viral-viralnya terkait kurikulum merdeka dan juga seputar dunia pendidikan yang ada di Kota Kediri. Nah, episode kali ini KNPI Talk itu kita menghadirkan sosok kepala sekolah yang luar biasa, yang sangat punya banyak prestasi untuk anak didiknya. Tak lain adalah SMA favorit yang ada di Kota Kediri, SMA Negeri 1 Kota Kediri. Big applause untuk kepala sekolah kita dari SMA Negeri 1. Halo, apa kabar Pak Widayat? baik. Alhamdulillah, sehat selalu Pak Widayat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, ini nama aslinya memang Pak Widayat gitu? Pak Widayat, panggilannya Pak Dayat. Pak Dayat, Iya. nama bekennya untuk anak-anak di SMA 1 Pak Dayat. Pak Dayat. Wih. Satu kata saja. Satu kata saja, Iya, Pak Dayat. Pak Dayat. Wis. Gitu. Saya itu kalau dulu pernah dapat guru namanya juga Pak Dayat, Pak. Saya Iya. tuh manggilnya nggak pernah Pak Dayat, Iya. Mr. D. Oh, itu menyindir itu. Memang di dunia teman-teman saya panggilannya saya juga Mr. D. Iya, Pak Dayat ini salah satu kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kota Satu Kediri, Kediri, ya. ya, Artinya betul. orang nomor 1 di SMA Negeri 1. Nomor satu. Pak, Gimana? ini kita sebelum berbincang-bincang nih Pak, gimana perasaan Pak Dayat sendiri terkait KNPI Talk? Ya, menurut saya alhamdulillah bahwa pemuda-pemuda yang tergabung dalam KNPI ini kelihatannya sudah mulai muncul kembali. Wis. Yang sudah 2 tahun ya, karena kita pandemi kelihatannya tidak ada kegiatan yang menonjol begitu. Oke. Iya, ini tahun ini kelihatannya sudah mulai menonjol dan perlu diapresiasi. Iya, perlu diapresiasi. Karena pemuda, siapa lagi yang akan memajukan negara kita kalau bukan pemuda? Wis, Gitu ya. Iya. Gitu. Ini pasti adalah kepala sekolah yang viral yang disenangi oleh murid-murid Iya. seperti ini nih. Gitu. Oke, Pak Dayat, Pak, ini kan saya juga warga Kota Kediri nih. Iya, Dulu kan saya juga sempet nih sekolah di jenjang pendidikan SMA. Betul. Saya tuh mau masuk SMA Negeri 1 dulu tuh sulit banget. Karena memang SMA Negeri 1 kan salah satu sekolah SMA yang favorit ya di Kota Kediri, dan untuk masuk aja kita tuh harus bersaing dengan orang-orang yang pinter gitu. Nah, Pak, apa sih Pak yang menyebabkan SMA Negeri 1 ini jadi sekolah unggulan dan juga sekolah favorit di Kota Kediri? Kalau menurut saya sebenarnya sekolah itu sama, karena kurikulumnya sama. Yang menjadikan sekolah itu SMA 1 favorit kan masyarakat. Masyarakat yang menilai sendiri, karena memang prestasi yang didapatkan kelulusannya itu baik-baik, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Terutama anak-anak yang lulus itu bisa melanjutkan perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan dan banyak jumlahnya. Itulah yang mungkin menjadikan masyarakat menilai bahwa SMA 1 itu favorit gitu. Kalau kurikulumnya mengajarkan sama saja dengan sekolah yang lain Karena itu. seluruh Indonesia materinya Sama. Gitu. Iya. Tapi kan pasti ada pembeda dong Pak. Kenapa sih SMA Negeri favorit, SMA Negeri 1 itu favorit? Pasti kan punya segudang prestasi dan juga cara mengajarnya mungkin, sehingga anak didiknya tuh banyak yang menghasilkan prestasi-prestasi bukan hanya di tingkat lokal tetapi nasional maupun internasional gitu. Begini, barang sama kalau dikelola dengan baik itu hasilnya beda. Iya, barangnya sama. Tapi kalau pengelolaannya yang beda, yang baik itu hasilnya beda. Harganya pun akan berbeda. Nah, untuk SMA 1 itu sebenarnya inputnya sama. Cuma kita mencari bakat anak-anak itu di bidang apa. Nah, dari bidang-bidang itulah yang kita kelola supaya bakat anak itu akan muncul.
kita tangkap, kita bimbing mereka, kita carikan guru-guru yang betul-betul mumpuni. Ya, itu yang menjadikan tersalurkannya anak-anak yang mempunyai bakat, baik di bidang akademik maupun non akademik maupun yang di karya ilmiahnya, begitu. Oke Pak, ini kan Pak Derni selaku kepala sekolah ini gambaran terkait SMA 1 itu seperti apa sih? Kalau gambaran secara umum bahwa SMA 1 sekarang untuk kelas 10 ini kita menggunakan kurikulum Merdeka yang kelas 10, Merdeka yang mandiri. Kemudian kelas 11, kelas 12 kita masih menggunakan kurikulum K13 gitu. Kemudian kalau secara keorganisasian OSIS sama dengan sekolah lain. Cuma kita di SMA 1 itu yang membedakan bahwa di dalam OSIS itu ada 10 bidang. 10 bidang yang masing-masing bidang mempunyai struktur sendiri-sendiri dan punya program sendiri-sendiri, dan itu kita wadahi. Kemudian ada lagi yang namanya ekstra itu juga banyak sekali. Mulai ekstra yang di bidang olahraga, bidang kesenian, bidang karya ilmiah dan seterusnya. Itu jadi kita wadahi semuanya, dan kita kalau sekolah kalau misalkan gurunya tidak mampu, tidak mencukupi dalam hal pembinaan, kita cari pembina-pembina dari luar. Bahkan kita kerjasama dengan perguruan tinggi, ya Olimpiade misalkan, kita kerjasama dengan UGM, ya kita datangkan untuk membina anak-anak itu. Dan kalau bicara masalah pembinaan misalkan di Olimpiade, ya tahu sendiri kosnya mesti mahal karena mendatangkan pakar-pakar itu ya. Ini artinya memang semuanya all out demi anak-anak itu, betul. Pak, SMA Negeri 1 ini kan panggilan kerennya Semas ya? Semas, keren. Semas, ya. Semas SMA Negeri 1 Kota Kediri. Oke, Pak, ini mohon maaf ini sebelumnya, ini maskernya boleh dicopot, Pak? Oh, boleh. Pokoknya kita kan sudah vaksin, takutnya nanti Bapak jangan-jangan vaksin nih. Sudah vaksin kan, Pak? Vaksin booster sudah. Sebelum yang lain belum, saya sudah. Oke, lanjut. Pak, ini saya dengar kan, Pak? Iya. SMA Negeri 1 itu Semas itu baru-baru ini mendapat prestasi yang gemilang di tingkat internasional. Betul. Jadi ini adalah anak yang kebetulan aja bahwa tahun ini tuh ada namanya lomba karya ilmiah internasional. Lomba karya ilmiah internasional. Itu yang biasanya diwadahi di asosiasi Yong itu loh itu. Kebetulan di sini tahun ini itu dilaksanakan di Universitas Indonesia. UI itu seluruh dunia. Seluruh dunia, jadi bukan hanya pesertanya Indonesia. Tahun ini itu pesertanya kalau tidak salah 305 karya ilmiah dari 22 negara. Wih, keren. Iya, jadi Anda bisa bayangkan aja 305 karya ilmiah seluruh dunia dari 22 negara. Dan SMA 1 Indonesia. Mewakili Indonesia. Keren. Luar biasa. Dan alhamdulillah kita dapat medali emas. Itu. Karena memang gini, anak-anak yang di bidang karya ilmiah, sejarahnya begini. Di SMA 1 dulu ada namanya karya ilmiah. Karya ilmiah itu anak-anak yang diwadahi non akselerasi. Begitu ada program pemerintah zaman RSP ada kelas akselerasi, itu misah sendiri. Akhirnya sekolah supaya tidak pisah dua organisasi ini, dua kegiatan anak-anak dijadikan satu. Jadi anak yang akselerasi maupun anak yang non akselerasi kita namakan waktu itu adalah OASE. Seperti itu. OASE itu apa, Pak? OASE itu adalah
World Association Solution Education. World Association Solution Education. Iya, itu mewadai anak-anak yang punya minat di dalam bidang karya ilmiah. Jadi semuanya. Nah, perjalanan waktu sampai sekarang karya ilmiah sudah tidak ada. Artinya KIR sama saudara, tapi semua bergabung di OASE. Nah, ini jadi kegiatannya luar biasa. Karena kegiatan itu mereka setiap hari Jumat itu ada pembinaan. Pembinanya setiap hari Jumat luar biasa. Dan setiap tahun anak OASE ini mengadakan lomba yang peserta di tingkat SMP. Jadi anak-anak yang juara nanti itu kita kasih jalur khusus masuk SMA 1. Itu mungkin ini jadi motivasi kepada anak-anak SMP yang ingin ke SMA 1 ya, tanpa hambatan. Karena kita memang ada program minimal 1 regu kalau dia beregu. 1 regu biasanya berapa? Biasanya 3 orang. 3. Karena realnya itu kan ada yang beregu, ada yang tunggal, itu ada yang 2, tergantung dari materinya. Dari materinya yang dia bawakan itu. Seperti itu. Tapi saya tidak apa-apa Pak. Saya juga ikut bangga walaupun bukan alumni dari SMA 1 ya. Saya dulu pengen jadi murid dari SMA 1 Pak. Iya. Cuma nggak keterima. Saking mungkin IQ-nya nggak nutup. Bukan IQ-nya, ketinggian badannya mungkin kayak itu. Kebarat tuh sini ya. Oh, segini. Mic-nya tarik sedikit gini. Oke. Ini nanti bisa di-cut ini. Pak Dayat, ini penghargaan keberapa yang diraih SMA sendiri? Kalau penghargaan di KIR itu, mohon maaf, saya tidak bisa menghitung ya, karena memang jumlahnya banyak. Saking banyaknya Pak Dayat ya. Kita jadi mulai berdiri OASE itu kita mulai tahun 2017 kita diundang di TV Metro sempat kesana sempat ke Metro. Kemudian 2000 ini yang bicara internasional saja lah ya. Kita tidak bicara yang nasional, internasional aja. Iya, internasional. 2017, 2018 itu kita dapat juara itu di Thailand. Di Thailand. Kemudian di Filipina juga pernah. Puncaknya kita setahun itu anak-anak dapat 5 penghargaan juara. Itu tahun 2019. Wow. 2019 itu 5 setahun itu dapat juara karya ilmiah. Setahun. 1 tahun 5 penghargaan. Anda bisa bayangkan sekolah ya luar biasa, kepala-kepala pusingnya. Karena bagaimanapun juga karena anak mau berangkat mau final kan tidak mungkin diam aja. Iya, pasti namanya apa ya? Orang tua disambati anak gitu ya. Nah, oleh karena itu ini saya mengajak kepada masyarakat Kota Kediri umumnya dan orang tua siswa SMA 1 pada khususnya, mari sama-sama kalau anak-anak ini mengikuti karya ilmiah kita dukung. Kita dukung. Kalau tidak bisa dukung finansial ya dukung doa lah. Begitulah. Sehingga anak-anak ini punya potensi itu akan muncul. Yang perlu kita tangkap ke depan adalah setelah anak-anak ini dapat juara dan hasilnya itu diakui internasional, tindak lanjut pemerintah seharusnya harus apa? Lah sampai saat ini kita di SMA 1 itu juga agak kesulitannya setelah anak dapat juara penemuan ini loh. Terus kedepannya itu yang mengorbitkan kelanjutannya itu siapa gitu, itu yang perlu sama-sama kita pikirkan ke depan. Artinya juga butuh peran serta atau dukungan dari pemerintah bukan sendiri. Hanya di Kota Kediri melainkan juga dari provinsi, mungkin juga di pusat betul seperti itu. Sangat dieman atau disayangkan kalau hanya berhenti seperti itu. Eman dia anak-anak sudah meneliti kemudian hasilnya itu nanti untuk masyarakat kemudian tidak ada tindak lanjut yang skala lebih besar gitu loh. Yang ingin saya tanyakan Pak, 1 tahun dapat 5 penghargaan sekaligus. Itu gimana caranya mendidik atau memberikan membuat siswa-siswa itu bisa unggul lalu berprestasi? Jadi dalam khusus KIR ini ya, guru OASE, OASE aja karena di SMA 1 itu eksternalnya kan banyak. Kemarin kalau di bidang misalkan di bidang olahraga itu satu anak itu 2019 2020 itu juara di bidang karate.
karate itu sampai di Rusia. Sampai ke Rusia. Sampai Rusia, sampai itu. Jadi kalau itu di bidang yang lain. Tapi kan kalau ini yang oase ini, dari setiap Jumat itu kan sekitar ada 25 anak. Sekitar 25 anak yang tergabung dalam oase ini. Lah itu masing-masing anak kelompok punya judul penelitiannya sendiri-sendiri ya. Dari judul itulah penelitian itu kemudian kita ajukan untuk ikut dalam hal lomba. Oke, Pak, terkait siswa-siswi yang berprestasi ini pastinya tidak lepas dari seorang pendidik. Betul. Nah, lalu sosok pendidik yang ada di SMA Negeri 1 itu seperti apa? Sehingga bisa membuat siswa-siswinya, anak-anaknya itu semuanya unggul dalam berprestasi. Ya, ini kalau untuk secara umum ya, secara umum itu kan diwadahi dalam OSIS. Dalam OSIS. Jadi OSIS itu di sini ada yang namanya OSIS, ada namanya MPK. Oke. MPK. Perwakilan kelas. Iya, MPK itu di SMA 1 beda dengan sekolah lain mungkin deh ya. Iya. Karena MPK itu kritis terhadap kegiatan OSIS. Setelah dikasih anggaran membuat perencanaan setahun, kemudian dipertanggungjawabkan di depan MPK. Kamu mengajukan proposal dana sekian, apa hasilnya? Istilahnya kayak MPR DPR. Betul, itu di SMA 1. Jadi di situ tuh perdebatannya luar biasa. Jadi istilahnya kalau MPK sudah mengundang OSIS itu sama dengan apa? Pemerintahan itu. Mendadak gitu ya. Sama dengan DPR mengundang menteri gitu loh. Seperti artinya itu. Diminta pertanggungjawaban. Iya, betul. Prestasinya apa? Apa hasilnya? Itu yang salah satu mendorong pengurus OSIS baik ekstra maupun intranya semangat untuk mewujudkan bahwa saya itu bisa dengan dikasih bantuan dana sekian. Gitu. Oke, Pak, untuk menjadi tenaga pendidik di SMA 1 sendiri di SEMAS nih, itu syaratnya itu seperti apa, Pak? Apakah harus berprestasi? Karena kan kita lihat kan anak-anaknya kan luar biasa unggul gitu loh. Tidak ada syarat jadi guru di SMA 1 harus berprestasi, tidak ada. Semuanya sama, yang penting dia adalah sarjana, kualifikasi jurusannya dibutuhkan, itu aja, tidak ada. Kemudian nanti kan di dalam kan dia akan berbaur dengan guru-guru yang sudah berpengalaman, dan disitulah selaku kepala sekolah dijadikan satu. Anda harus belajar kepada guru-guru yang senior. Yang muda-muda kita kasih tugas kepercayaan supaya dia bisa keluar kemampuannya. Gitu. Jadi gitu. Kalau jenengan ada minat ke SMA 1, ya monggo. Gitu. Tapi dibutuhkan dah. Karena apalagi sekarang aturan sekarang pemerintahan itu bahwa mulai tahun ini tidak boleh mengangkat honorer. Sudah tidak boleh. Gitu, jadi tidak ada. Pak, tapi terkait Pak Daya sendiri terkait tahun ini pemerintah itu tidak boleh mengangkat honorer. Menurut Bapak sendiri gimana? Kalau menurut saya bagus-bagus saja, boleh aja, dengan catatan semua guru, semua mata pelajaran yang dibutuhkan gurunya tersedia, pemerintah harus menyediakan. Kalau misalkan sudah ada guru yang pensiun purna misalkan, kalau belum ada penggantinya, siapa yang mengajar anak-anak? Secara otomatis kan kepala sekolah segera ambil langkah. Tidak mungkin dibiarkan begitu aja menunggu pengangkatan baru, padahal pengangkatan pegawai itu kan per tahun belum tentu ada. Jadi lagi-lagi ya kepala sekolah ya segera ambil kebijakan untuk memberi pelayanan kepada anak-anak supaya tidak kosong jamnya pelajaran gitu. Betul. Mungkin seperti ini ya Cah, Anda yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya, bahwa kita seorang pendidik itu harusnya mampu untuk menjadi fasilitator sehingga anak-anak itu merasa terfasilitasi. Sehingga apa bakat, minat dan juga kemampuan anak itu bisa mengeksplor dirinya sedemikian rupa sehingga mereka tuh merasa unggul dan juga bisa berprestasi. Amin, begitu. Gitu Betul. Pak, selama perlombaan ketika ajang-ajang yang dilakukan oleh anak-anak SEMAS sendiri itu pasti punya kompetitor dong atau pesaing. Iya, betul. Kira-kira pesaing dari mana Pak yang terberat? Kalau kita pesaing di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur. Kita saingan Jawa Timur itu wilayah Malang, SMA 3 Malang. SMA 3 Malang. Surabaya, SMA 5 Surabaya. SMA 5 Surabaya. Itu Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, kalau di seluruh Indonesia itu sekolah
SMA Cendekia. Cendekia di Itu di Pasuruan itu. Bukan di Serpong. Serpong. Itu Man sekolah Cendekia itu. Man Cendekia. Itu sekolah-sekolah itu atau Man 1 Malang. Man 1 Malang. Nah, itu memang saingan-saingan berat itu sekolah-sekolah itu. Gitu. Karena memang setiap tahun ya sekolah-sekolah itu aja yang muncul. Iya. Contohnya tahun ini yang diterima di SNPTN. SNPTN. Tahu SNPTN? Apa itu, Pak? Nah, saya juga kepo ini. Saya sebabnya bukan anak kuliah, Pak. Kalau zaman dulu, Iya. masuk perguruan tinggi jalur undangan gitu aja. Wes gampangannya begitu. Jalur undangan. Karena dia bisa masuk karena diundang. Iya, gitu. Dengan syarat kan ada ketentuan syarat tertentu. Tahun ini SMA 1 itu ada 72 anak. 72 anak yang masuk di perguruan tinggi jalur undangan tanpa tes. Itu seleksinya adalah laporan pendidikan. Kalau di Jawa Timur kita urutan kelima. Urutan kelima di Jawa Timur. Jawa Timur urutan kelima gitu. Ya, karena Jawa Timur itu pendidikan yang kelihatan maju itu kan Malang, Surabaya, Kota Kediri. Jadi Kota Kediri itu sebagai sentral tolak ukur pendidikan Jawa Timur salah satunya. Makanya kalau ada SMA 1, SMA 2 bicara pendidikan di Jawa Timur pasti masuk. Gitu. Artinya sebenarnya Kota Kediri itu layak dijadikan kota pelajar ya. Kota pelajar. Seharusnya di Kota Kediri ini dikembangkan perguruan tinggi yang negeri yang apa ya? Yang favorit lah istilahnya lah, besar begitu sehingga mahasiswanya banyak berasal dari Kota Kediri. Sekarang ini kan kita lihat anak-anak SMA lulus yang di Kota Kediri kan larinya ke Surabaya, Malang, Jogja. Iya, betul. Betul toh? Betul. Gitu. Ya, Pak Dayat, terkait ini prestasi anak-anak dari Semas sendiri sih. Iya. Pak Dayat, dari Semas sendiri target ke depan itu apa? Ya, target ke depan kita bahwa kalau dunia masuk perguruan tinggi, target kita adalah 90% anak lulusan SMA 1 itu masuk perguruan tinggi negeri, baik jalur SNPTN, jalur SBMPTN, jalur mandiri. Karena perguruan tinggi itu ada 3 jalur. Ya, jalur undangan gampangannya, jalur tes, terus jalur mandiri. Jalur mandiri itu apa ya? Istilahnya jalur khusus lah. Gitu. Pak Dayat, ini kan kita tidak lepas, kita semua tahu lah, apalagi khususnya di warga Kota Kediri ini, bahwa alumni SMA 1 itu selalu menjadi orang. Artinya bukan menjadi orang yang ece-ece, tetapi banyak yang menjadi pejabat dan lain sebagainya. Salah satunya mungkin orang nomor 1 di Kota Kediri, Bapak Wali Kota, itu juga salah satu alumni dari Kota Kediri. Kan seperti itu. Sumbangsi dari alumni sendiri terhadap Semas itu seperti apa sih, Pak? Ya, alhamdulillah luar biasa, karena alumni SMA 1 itu tergabung dalam paguyuban Palem Turi namanya. Palem Turi itu adalah paguyuban yang tarafnya internasional. Jadi ada pengurus nasional, itu ada pengurus daerah. Paguyuban Palem Turi itu, yaitu kalau di SMA 1 itu yang pusat di Jakarta. Di Jakarta itu, kemudian masing-masing kota besar ada pengurusnya. Jadi setiap kota ada ya? Kediri ada, wilayah Malang ada, wilayah Surabaya ada, wilayah Jogja, Semarang, Bandung, Jakarta. Makanya kalau misalkan alumni SMA 1 lulus, kesulitan dia kuliah di Bandung misalkan, kuliah di Bandung kesulitan kos, tinggal lapor kepada pengurus alumni di Bandung. Di situ sudah ada tempatnya, tempat tinggal, bahkan sampai pada taraf pembiayaan. Beasiswa gitu. Pembiayaan. Gitu. Contohnya tahun ini. Tahun ini ya. Tahun ini dari 72 anak yang masuk di perguruan tinggi tanpa tes tadi, jalur undangan tadi itu ternyata ada 4 orang tua yang kurang beruntung. Waktu daftar ya memang rezekinya ada, tapi pas diterima, kemudian pas waktunya daftar ulang, rezekinya kurang. Akhirnya kan kita berusaha supaya anak diterima jalur ini tidak boleh mundur, harus masuk karena berpengaruh terhadap adik kelasnya. Maka
kita serahkan pada alumni. Alumni biasanya itu berapa sih yang dibutuhkan? Satu anak itu. Satu anak dibutuhkan. Jadi akhirnya alumni mengadakan ya karena mereka kan punya kas, punya itu sumbangan pengurus itu sudah dibantu. Tahun ini 4 anak itu kemarin 24 juta. 24 juta dibantu alumni supaya mereka bisa masuk itu, bisa daftar ulang. Tahun kemarin itu 32 juta 3 anak. Karena memang jurusannya bagus, mahal. Ada yang UKT-nya bayar 9 juta, ada yang 11 juta gitu. Itu alumni. Kalau bicara alumni SMA 1 ya itulah kontribusinya terhadap adik kelasnya. Artinya perilaku kegotong royongan itu tetap terjalin luar biasa. Sudah alumni. Bahu membahu untuk adik-adiknya ya Pak. Betul. Gitu. Ya. Saya tuh merasa bangga loh. Mau jadi alumni SMA 1? Ya udah saya Pak. Mungkin nanti ponakan-ponakan saya barangkali. Iya. Loh, tidak ada sekolah yang punya sekretariat. Iya. Alumni. SMA 1 punya gedung, punya ruangan, punya kantor alumni. Di setiap kota gitu Pak ya. Di setiap kota ada, tapi yang pusatnya di sekolah itu ada. Ada kantornya gitu, sehingga kalau alumni mengadakan rapat ya masuk di kantornya situ. Keren. Semuanya gitu ya. Jadi menjadi organisasi tersendiri gitu Pak. Organisasi sendiri. Teman-teman alumni dari SMA 1 ya, dan juga manfaatnya sangat-sangat dirasakan oleh teman-teman dari SMA 1 sendiri, adik-adiknya gitu Pak. Betul, sangat bermanfaat gitu. Lantas peran dari Pemda sendiri Pak? Kalau Pemda, kita kan tahu bahwa wali kota itu kan salah satu palem turi juga. Iya. Kalau Pemda begini, semenjak tahun 2017 untuk sekolah tingkat SMA itu kan sudah diambil alih oleh provinsi. Oke. Iya. SMA karena sudah provinsi ya Pak. Iya. Jadi kita kalau dengan pemerintah daerah ya kita selalu koordinasi gitu dengan pemerintahan daerah. Karena bagaimanapun juga walaupun diambil oleh provinsi, tapi kan anak-anak kota Kediri tetap yang kita perhatikan. Ya, hanya administrasi saja yang di Surabaya, yang kita didik, yang kita bimbing gitu, kita ajarkan anak-anak tetap anak kota Kediri. Makanya kita walaupun itu diambil oleh provinsi, koordinasi dengan pemerintahan kota tidak lepas seperti itu. Tidak lepas, tetap berkoordinasi lah bagaimanapun kan ini ada tempatnya di lokasi kota Kediri. Betul gitu. Pak Dayat nih, sebenarnya harapan dari Semas sendiri di masa mendatang itu seperti apa sih Pak? Harapan saya bahwa untuk SMA 1 SMA 1 itu kedepannya target untuk di dunia pendidikan mas perguruan tinggi lebih banyak harapannya. Kemudian anak-anak yang sudah berada di sekolah itu selalu sosialnya, karena SMA 1 tuh terkenal dengan sosial. Iya, makanya walaupun dia sampai lulus itu dengan alumni sesama angkatan, adik angkatan, kakak angkatan itu masih hubungannya karena terkenal dengan sosial, itu dipertahankan. Pegiat sosial. Iya, karena itu mempermudah nanti dia kalau setelah lulus perguruan tinggi karena sosialnya bagus, minimal mempermudah mencari pekerjaan. Betul. Kan begitu. Artinya punya jaringan. Iya. Itu yang harus dipertahankan itu. SMA 1 bila perlu harus ditingkatkan sosialnya gitu. Karena yang banyak alumni yang sudah sukses ya belum banyak bergabung. Harapan saya mereka bergabung di paguyuban Palem Turi ini sehingga makin banyak yang bergabung secara otomatis banyak masalah yang sulit bisa dipecahkan bersama. Gitu. Ya. Pak Dayat, ini mohon maaf saya izin bertanya. Pak Dayat mulai menjabat sebagai kepala sekolah di Semas itu mulai tahun kapan? Cerita, saya masuk di SMA 1 tahun 2001. Jadi guru di SMA 1. Jadi guru dulu. Guru di SMA 1, ya. 2015 saya diangkat ke SMA 8. SMA 8. 2015, 2016. 2 tahun di SMA 8. 2017 kembali ke SMA 1. 2017 tahun 2018 di SMA 1. Sebagai guru. Sebagai kepala sekolah. Oh, sebagai kepala sekolah. 2017, 2018 itu jadi kepala sekolah SMA 1. 2019 dipindah ke SMA 6.
Kepala Sekolah SMA 6. Kepala Sekolah SMA 6 2019. 2020 saya PLT SMA 1. PLT. Juga Kepala Sekolah SMA 6. Oke. 2021 kemarin Oke. definitif di SMA 1 lagi sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Jadi perjalanannya luar biasa ya, Pak ya. Anda tahu, kok dikembalikan SMA 1, guru SMA 1 pindah ke sana, SMA 1 balik lagi ya. Oke. Sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada pesan, kesan atau apa nasihat untuk anak-anak muda yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya, barangkali khususnya teman-teman pelajar untuk meraih apa cita-cita dan agar mendapatkan prestasi yang gemilang. Iya, pesan saya yang pertama khusus untuk anak-anak pemuda bahwa negara ini nanti yang akan ambil alih kan anak muda. Betul. Jadilah anak muda yang terarah lah. Jangan anak muda yang tidak terarah kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan pemerintah. Karena cepat atau lambat negara ini yang ambil alih kan anak pemuda. Gitu. Yang tua-tua seperti saya ini kan tidak lama lagi sudah purna. Yang ambil alih kan anak muda. Artinya regenerasi perlu. Betul, itu. Yang kedua, orang tua janganlah kikir terhadap anak muda dalam memberikan ilmunya, bimbingannya. Itu penting. Karena kalau tidak diarahkan, tidak dibimbing, orang tua yang sudah berpengalaman, kreatif anak muda itu lepas, berbahaya. Bisa keluar dari koridor nanti. Pak Dayat, ini secara global Pak, pendidikan di Kota Kediri ini secara global menurut sudut pandang Pak Dayat itu seperti apa? Bagus. Di Kota Kediri ini kan jadi rujukan masyarakat sekitar Kota Kediri pendidikannya. Karena memang yang tadi saya katakan bahwa di Kota Kediri ini adalah salah satu kota di Jawa Timur, bahkan di Indonesia itu yang menjadi pusat pendidikan. Dibuktikan dengan prestasi anak-anak yang lulus ini masuk di perguruan tinggi dan dunia kerja maupun dunia politik. Gitu loh. Kalau SMA itu terkenal masuk nanti lulus masuk di dunia politik yang bagus karena memang hasilnya luar biasa. Gitu loh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Dayat, salah satu kepala sekolah dari Semas ya, SMA Negeri 1 Kota Kediri selaku sekolah unggulan yang ada di Kota Kediri. Sekali lagi terima kasih Pak Dayat. Sama-sama. Ketemu lagi di KNPI Talk ya untuk episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.